Ganjar, kita kasih aplaus buat Pak Ganjar. Kami persilakan Pak untuk duduk, nanti setelah moderator bertanya ada beberapa yang menanggapi ya Pak ya. Baik, menarik yang kita lihat dari paparan Bapak dan juga visi Bapak yang paling menarik adalah ekonomi berbasis maritim ya Pak. Itu menjadi menarik karena orang bicara tentang hilirisasi dan lain-lain, Bapak ke arah maritim. Jadi orang ingin tahu seperti apa sebenarnya implementasi dari ekonomi maritim, karena kita lihat dari sisi mereka tenaga kerjanya itu tidak sebanyak sektor pertanian. Kemudian mungkin dari pariwisata apakah juga akan diangkat, karena ini tidak hanya membentuk perikanan kelautan saja tapi mungkin yang lainnya. Itu mungkin bisa dijawab Pak, yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat Bapak juga selalu bicara tentang digitalisasi dan itu menjadi satu poin pokok di dalam. Nah, seperti apa model digitalisasi, karena kita sudah lihat infrastruktur sudah mulai dibangun dari pemerintahan, kemudian juga ada smart city dan lain-lain di level daerah. Nah, seperti apa digitalisasi yang akan dikembangkan oleh Bapak ya. Dan yang ketiga mungkin terkait dengan di mana nanti usaha di dalam negeri itu harus mendapat porsi, baik itu di dalam anggaran pemerintah khususnya adalah proyek-proyek, jadi tidak semuanya harus impor tapi mereka diberikan porsi yang cukup. Itu menarik sekali Pak gitu. Nah mungkin bisa dijawab Pak tiga hal itu. Terima kasih. Boleh nggak ditayangin lagi yang laut ya tadi? Yang maritim. Belum ekonominya yang, ya. Ekonomi. Bagaimana caranya? Ya. Wong kita 77% kok. Kalau kita bandingkan jumlah tangkapan ikan saja. Dari panjang laut pantai kita yang ada di Indonesia dengan di Vietnam itu bedanya luar biasa. Tapi kenapa kita kalah? Di Lampung kemarin masih orang protes, Pak saya itu ngurus izin kapal tuh susahnya Pak setengah mati. Dalam konteks governance apa yang bisa kita lakukan? Kalau di daerah itu katakan diberikan otonomi dan dia sulit, maka ada semacam lembaga bandingnya. Atau harus ada semacam supervisornya, kakaknya, namanya gubernur. Kalau dari kabupaten ya, namanya gubernur. Gubernur itu sebenarnya seperti jembatan ya, like a bridge, yang menghubungkan atau wakil pemerintah pusat di daerah, menghubungkan. Maka sebenarnya kalau bisa mengambil inisiatif dari sana, problem yang ada di daerah bisa diselesaikan, yang nggak bisa diomongin ke pusat. Ketika itu tidak bisa dikerjakan, regulasinya dirubah. Tapi ketika kemudian bisa dengan troubleshooting, itu sebenarnya jauh lebih mudah. Satu Mbak, kemudahan perizinan dan sebagainya, itu nyebelin. Bagaimana kemudian cara melakukannya dari soal regulasi, perizinan dan sebagainya yang tidak jalan? Tembak langsung. Jadi pengalaman saya waktu mendampingi soal cantrang, soal penangkapan ikan terukur dan sebagainya, satu-satunya kita harus mau repot untuk ngurus. Gini, tak urusin sini, ada berapa orang? Gak usah ngamuk, gak usah demo, saya yang datang. Mesti ada leadership yang bisa mendorong. Kedua, hari ini kita bicara ekonomi biru di laut, tangkap, perikanannya tangkap. Ketika tangkap kemudian berbagai aturan dibuat, kadang-kadang memperketat sehingga nelayan-nelayan kita tidak semuanya siap. Padahal ada ekonomi yang lain, budidaya. Budidaya itu kalau kita bicara rumput laut saja, saya tanya pada pakar-pakar dari IPB, itu kalau kedalaman 15 meter, pantai kita itu sisa-sisa. Maksudnya sisa itu gede banget yang Anda mau lakukan. Dan kita bisa menjadi juaranya. Siapa yang melakukan itu? Sebenarnya kalau kalkulasi ekonominya sudah ada, mestinya menjadi prioritas. Maka orang kembali ke laut. Maka cara berpikir pembangunannya juga ocean based oriented. Tidak lagi land based. Kenapa kita selama ini land based oriented? Karena yang menarik dan gampang ya di situ. Maaf dengan segala hormat. Kalau ada batu bara tinggal diambil aja kok. Izin ya sudah tahu sendiri. Kalau ada keributan bagaimana kita tahu prakteknya. Inilah yang saya katakan illegal ekonomi, untouchable ekonomi yang mesti dibereskan. Dari laut juga kemudian turunannya disiapkan sampai kepada industrinya. Masa nangkap ikan tapi nggak ada cold storage-nya.
Masa mau nangkep ikan BBM-nya nggak ada. BBM subsidi itu pernah ada SPDN, Solar Package Dealer untuk nelayan, tapi kemudian sekarang hilang. Maka perhatiannya mesti dibagi, kalau yang mikro ya mesti ada perhatian dan afirmasi, dan kemudian fasilitasi mesti diberikan agar kemudian ini bisa tumbuh. Kalau ini bisa tumbuh, Mbak, gedenya minta ampun. Saya belum bicara energi ya di laut ya. Saya belum bicara laut dalam, belum bicara risetnya, tapi ada pariwisatanya juga yang sudah mulai kita singgung. Tapi interkoneksinya juga disiapkan agar kemudian orang itu datang itu akan terhubung terus-menerus dan bisa mendapatkan lebih banyak fasilitas tentang laut. Yang kedua tadi soal digital. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan sekarang ini hilirisasi seolah-olah nikel. Saya kira pemahamannya kayaknya masih belum tuntas. Harus diperluas. Ya, kenapa kita tidak melakukan hilirisasi sektor kelautan? Ya. Kenapa kita tidak melakukan hilirisasi sektor unggul kita terkait dengan pertanian dan perkebunan? Sawit umpama, kenapa tidak dihilirisasi? Kita sudah punya kebun, kemudian ada pabrik kelapa sawit, diolah jadi minyak, dijual, selesai. Kok tidak ada yang bicara kosmetik dari bahan itu? Kok tidak ada yang bicara farmasi? Yang dua ini nilainya tingginya minta ampun. Kenapa tidak ada? Sampai pada juga hilirisasi potensi industri digital tadi yang ada. Infrastrukturnya ada, fasilitas diberikan, sebelahnya ada pengguna namanya ekonomi kreatif, maka dibutuhkan kreatif hub yang lebih banyak, berikan kemudian pendamping yang ada di sana. Maka dia akan muncul. Tadi di holding saya ceritakan bagaimana ekonomi kreatif tumbuh, pengarang lagu, desainer, chef, terus kemudian ahli-ahli modifikasi mobil, motor, yang ternyata dengan dunia digital dia kerjakan itu semuanya, termasuk games developer. Maka ini sebenarnya potensi yang sangat konkret dan waktu kemarin saya bicara Mbak dengan para pelaku ini, lalu apa problemmu bro? Pak kami ingin meningkatkan kapasitas Pak, usaha kami apa? Kami butuh akses modal. Lalu ya sudah tinggal kredit bank aja, nggak bisa Pak, kami terlalu kecil. Oke kalau begitu sharing. Sharing gudang, sharing alat produksi, ya, sharing pemasaran secara digital. Dan saya sampaikan, Pak sudah ada aturannya loh Pak, IP bisa menjadi kolateral. Tapi tidak ada bank yang mengeksekusi. Ya. Maka saya tawarkan kemarin, uji coba yuk. Waktu itu saya jadi gubernur, Bank Jateng aja, biar pecah telur. Maka sebenarnya dalam konteks industri di digital ini potensi itu gede. Coba Mbak bayangin Mbak, listrik kita sisa. Ya. Coba diserap deh ke industri digital. Maka akan lebih banyak kemudian di tempat kita ini luar negeri yang punya industri digital gede itu masuk ke Indonesia dan ada di Indonesia, nilai tambahnya ada di kita. Itu kira-kira. Satu lagi tadi apa ya? Jadi yang satu lagi, tadi jadi artinya di sini ekonomi biru itu terkait dengan ekosistem pastinya. Ekosistem ya. Memang harus dibantu. Ekosistemnya itu menjadi menarik karena itu yang sekarang ini miss ya Pak ya. Betul. Terkait dengan ekosistem. Nah kemudian yang tadi ketiga pertanyaan mengenai ini Pak. Jadi Bapak akan memberikan peluang buat usaha kecil di dalam negeri untuk berkontribusi terhadap kalau ada pembelian barang dan jasa dari pemerintah kan mereka juga harus diberikan kontribusi bahkan sampai 50%. Ini menarik juga. Gimana Pak? Aku kasih contoh aja yang konkret ya. Suatu ketika perintah presiden adalah 40% dari APBN APBD dibelanjakan untuk UMKM. Gimana coba kita ngerjakannya? Saya langsung kumpulkan teman-teman pelaku UMKM, saya kasih formulir, kamu isi ini. Karena legalitas mereka nggak ada. Mereka nggak mau sibuk dan kemudian tidak ada yang memfasilitasi. Dua, ketika mereka sudah bisa kita bantu legalisasinya, kapasitas dia terbatas. Pada saat kapasitas terbatas dia menyerah. Dia tidak bisa membangun jejaring. Maka ekosistem tadi itu perlu diciptakan. Yang ketiga, setelah mereka kita lakukan, terakhir saya paksa. Kamu harus masuk e-katalog lokal. Disitulah kemudian kita omongkan, bahkan akhirnya kita nemu, kalau kita mau bangun gedung, Mbak Avi, ternyata menarik. Kontraktor itu bicara, nilai gedung ini segini, harga saya segini. Proses lelang terjadi. Tahu nggak ternyata? Begitu masuk e-katalog lokal, UMKM-nya muncul, pasir, tehel, terus kemudian batu bata, kayu, interior, desain.
Mereka masuk ke sana, Pak saya punya keahlian ini Pak. Kita uji coba. Sehingga ketika kita mau mengadakan satu gedung, materialnya diambil dari situ. Dan e-katalog langsung tunjuk. Dan itu sangat cepat sekali kita lakukan. Maka kemudian mereka akan bisa memanfaatkan ini, UMKM-nya akan bisa masuk dan cepat sekali. Sehingga terjadi suatu ketika gini. Kan dinas-dinas itu atau mungkin kementerian juga bisa tiap hari kan nyuguh tamu. Betul. Ada tamu datang, makan. Dari UKM juga. Kenapa tidak pakai UKM? Betul. Kita punya list panjang UKM yang sudah kita kurasi. Mereka memang layak sekali untuk kita promosikan dan kita berikan kepada mereka untuk menikmati bahwa kalau makanan enak, minuman enak, kalau baju ya dipakai keren, sepatu saya baru baru beli kemarin. Ini UMKM, UMKM produk UMKM dalam ya? negeri dan Domestik ya Pak ya? Domestik, bagus sekali. Nah ketika kemudian kita semua mau pakai, kita kasih feedback kepada mereka. Oh makananmu kurang enak, bungkusmu kurang, hargamu kemahalan dan sebagainya. Pembinaan oleh pemerintah itu. Yang menarik pada saat kita beli makanan Mbak, dia kaget karena biasanya ya sehari dapatlah 500.000 atau 1 juta. Langsung kita pesan 10 juta tiap hari selama 1 minggu. Kaget. Langsung meningkat tuh. Langsung meningkat, dia senang banget tapi akhirnya kapasitasnya rendah, dia tidak membangun jejaring, dia lempar handuk. Pak saya nggak bisa memenuhi. Yang seperti ini sebenarnya dalam konteks mengawinkan antara industri real UMKM dengan dunia digital ternyata terjadi pertemuan. Maka Mbak, saya ditanyain, Pak Ganjar akun IG-nya kan followernya udah banyak. Kenapa nggak dipakai untuk bantu promo ya? Saya pakailah kemudian hashtag Lapak Ganjar waktu itu dan akhirnya beberapa produk sekarang sudah di naik kelas dong Pak mereka jadinya. Sudah di Kyoto, kemudian sudah ada yang di Paris, sudah ada yang di Benelux gitu ya. Ternyata mereka juga nonton soal itu. Ini effort-effort yang konkret yang pernah yang sudah dilaksanakan dan ini bisa di kalangan nasional ya nantinya ya Pak. Kan ini kan Bapak pengalaman waktu jadi gubernur dan bisa di nasional. Nah, yang menarik begini Pak, seringkali pemerintah tuh hanya melihat dari supply side, seringkali kebijakan-kebijakan. Nah, salah satu yang Bapak sudah lakukan dan akan dilakukan nanti ini kan demand side ya Pak ya. Nah, ini menjadi penting termasuk dalam insentif fiskal. Dulu kan selalu bicaranya supply side. Nah, ini menarik Pak karena kalau kita lihat demand side baru domestik, tapi bagaimana juga demand side terhadap ekspor, misalnya dengan negara-negara lain apa sih yang dibutuhkan gitu. Jadi tidak hanya bicara supply side. Nah, kalau kita bicara tentang hilirisasi juga demikian kan Pak. Kita bicara demand. Nah, sejauh mana Bapak memang melihat hilirisasi yang dilakukan ini sudah lihat demand? Jangan-jangan sudah jadi barang produksi nggak ada yang beli gitu. Nah, ini seperti apa? Karena banyak seperti itu Pak yang terjadi. Iya sebenarnya kan ini bisa dimitigasi dan dihitung. Kalau memproduksi tidak ada pembelinya kan ya aneh gitu. Betul. Masa kita nekat. Pasti sudah ada analisis pasarnya, analisis kebutuhannya ya. Maka pada saat kita punya tapi belum bisa. Jadi sebenarnya kita kecil sekali. Masukkan dia dalam supply chain. Satu aja supply chain dia. Kalau dia masuk di situ, maka sebenarnya kita bisa membuat regulasi. Hai investor, kalau kamu masuk di sini gandeng dong. Saya di demo habis-habisan Mbak. Saat itu terkait dengan pabrik semen yang ada di Rembang, luar biasa. Saya hanya bilang, kok diem aja nggak ada yang nangani nih? Ini kan punya BUMN. Ini kan punya Anda, kok nggak ada yang nangani? Tapi karena di wilayah saya semuanya diam, saya turun tangan. Lalu saya negosiasikan dengan mereka. Apa negosiasinya? Saya sampaikan, Anda bisa nggak kasih saham kepada desa yang ada di situ melalui BUMDesnya? Waduh Mbak, negosiasinya minta ampun rumitnya. Akhirnya kami mengalah mundur satu step agar bisa dapat. Terjadilah akhirnya ada 6 BUMDes yang ada di sana punya saham dari anak perusahaan. Maka ini saya jadikan satu modeling waktu itu. Kalau umpama buat tol kita tawarkan aja. Anda mau ganti rugi, dibayar, atau Anda dikonversi menjadi saham. Jadi ada beberapa pilihan. Sebenarnya begitu, sehingga demokrasi ekonominya kita berikan kepada mereka tanpa kemudian meninggalkan mereka. Katanya dalam perencanaan pembangunan ada teori no one left behind. Gitu. Ya, ayo kita ajak. Ayo kita libatkan dan mereka kita cerahkan dengan pengetahuan itu. Baik. Nah Pak, yang menarik juga ini terkait dengan energi terbarukan ya. Tadi Bapak
sangat bagus sekali memaparkannya. Kita lihat roadmap-nya tuh sebenarnya udah ada Pak. Harusnya kita berapa persen ke arah energi terbarukan. Tapi selalu kita kembali ke fosil. Yeah. Nanti misalnya kayak sawit, udah lari ke B20, sekarang B20-nya hilang Pak. Nah ini gimana agar bisa terlaksana dengan konsisten sehingga bukan roadmap-nya yang diganti, tapi kita melakukan sesuai dengan roadmap. Apa Pak yang dilakukan? Ternyata kita part of global ya. Pertanyaan yang sama kemarin juga ditanya kalau nggak salah Dubes Belanda kemarin, nanya ke saya. Anda bicara ini tapi Anda masih pakai batu bara. Saya bilang, iyalah wong kami punya kok. Saya nggak pungkiri. Iya. Dan pengusaha batu bara Indonesia itu kaya-kaya, bener nggak? Halo? Yang pengusaha batu bara, pasti bener. Emangnya itu dipakai di tempat kita saja? Kan tidak. Kemana dia? Ekspor. Hai negara-negara pengekspor, Anda juga pakai. Maka stagingnya satu, pasti roadmap-nya kita akan kurangi. Tapi ketika kita belum bisa mengurangi, kita masih membutuhkan itu, pakai teknologi yang tidak mencemari. Apa itu ultra super critical? Lalu saya contohkan waktu ada Dubes Jepang di sana, Pak Dubes Jepang ini hadir di sini, saya pernah melihat satu PLTU yang twin gitu, antara Jepang dan Indonesia itu ada di Batang dan di Yokohama. Kemudian saya cek di sana, di Yokohama itu hanya 6 kilo dari pusat kota. Lalu saya tanya, Anda tidak diprotes? Awalnya kami diprotes, tapi tidak protes sumbernya. Yang diprotes adalah desainnya yang menutupi kota. Maka begini, cerobongnya dari begini dipindahkan begini. Oh, pencemarannya enggak. Kenapa enggak? Karena pakai teknologi ultra super critical. Memang cukup mahal. Maka ketika kita belum bisa menjelang transisi, ya ini harus kita pakai. Maaf ya, saya kira kita enggak bisa sok-sokan terus kemudian akan pindah. Dan kemudian kita hancur. Jangan. Kita siapkan tapi roadmap-nya dilakukan dan betul. Boleh ditampilkan enggak yang roadmap-nya EBT? Itu negara sudah ada, tinggal melakukan saja kok. Maka saya tawarkan, biar dilakukan akselerasi apa? Kami tawarkan 1.300 triliun, Anda mau masuk enggak? Kami punya geothermal, mau enggak? Peta geothermalnya sudah ada. Solar panel, bisa enggak? Pasir silika itu, Kebumen itu tempatnya itu. Banyak sekali, di tempat Indonesia banyak sekali. Kampungnya Mbak Endri juga itu Kebumen. Ada ya. Jadi sebenarnya kenapa tidak kita olah? Lalu saya bilang, ketika nikel juga akan dibuat, kenapa tidak sampai end to end menjadi baterai yang kemudian ini menjadi bagian dari ekosistem industri mobil katakan. Tapi kita nggak punya litium Pak. Loh, yang punya litium kan Australia. Betul. Maka dalam konteks politik luar negeri kita, udah bebasnya itu kita punya hak untuk menentukan dengan siapa kita berkawan dan untuk kepentingan apa kita menjalankan. Maka dalam konteks baterai udah sama Australia aja. Tinggal kita bareng-bareng begitu kan. Nanti digital terserah. Mungkin dengan Korea, kita pernah ngomong juga dengan dubesnya waktu itu. Sehingga sebenarnya dalam konteks itu kita bisa berjalan dengan roadmap yang sudah ada. Boleh ditampilkan ini transisi hijaunya yang roadmapnya sebenarnya sudah ada. Nah itu dia. Ya, itu 13%, kemudian naik ke 23 sampai 31, ini yang paling moderat. Nah kita butuh itu, maka kita tawarkan pada para investor, silakan yang punya Anda mau masuk dan kita akan bekerja sama. Jadi sama-sama menguntungkan. Oke, ini menarik sekali. Jadi ekonomi hijau itu salah satunya dengan transisi ini yang akan dilakukan ya Pak ya. Nah ini ada satu lagi, tapi ini waktunya sudah mau habis. Yang terakhir aja Pak, Bapak jawab singkat aja. Bapak tuh ada ingin perlindungan terhadap anak ya. Ada salah satu. Nah ini menarik. Sekarang ini masalah bullying terhadap anak, kemudian juga bahkan ada yang kemarin terakhir sampai cacat ya. Seperti apa sih perlindungan yang akan dilakukan dalam program Bapak nanti? Satu, pendidikan karakter sejak PAUD. Kita lupa. Maka akses pendidikan anak-anak yang ke PAUD itu negara harus hadir. Itulah pembentukan karakter yang utama. Kalau sudah SMA, zaman saya dulu nakal juga Mbak. Rame juga kan. Dulu belum kenal-kenal bully tapi berkelahi juga. Nah kedua, kemana dia melapor? Maka pemerintah harus membuat kanal. Saya bekerja sama dengan teman-teman saya di Pemprov itu, kemudian muncul dari kawan-kawan membuat semacam panic button ya, untuk bisa melapor. Dan kita lindungi. Pada saat kemudian kita bisa melindungi mereka dari aksi itu, maka ternyata orang tua mesti paham soal parenting, guru mesti paham bagaimana melakukan pendidikan itu, pemerintah mesti terlibat. Mbak, suatu ketika terjadi,
Ini perbatasan antara Kutarjo ke Bumen, sama ini Bumen lagi. Terus kemudian satu anak perempuan dibully Mbak, maaf ya, dipukuli oleh 3 cowok. Dan anaknya ternyata, maaf, dia seorang difabel, mental. Dan dia kemudian kita datangi, ya udah dilaporin aja. Dia bilang, jangan dilaporin nanti dia dipukuli orang tuanya. 3 anak ini memang dari keluarga, maaf. Dia dari keluarga memang broken home, terus kemudian berat. Maka dia sedang dendam, nggak ada yang salah. Apa yang bisa kita selesaikan? Saya bilang, sekolahnya ditutup aja. Pemilik yayasannya marah-marah. Saya tunjukkan, kepala sekolahnya itu kades, perangkat desa. Nggak bisa kita nyambi atas alasan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami diskusi dengan yayasan, keras sekali Mbak. Akhirnya kami mengalah, si perempuan ini, si anak korban ini saya ambil alih. Tapi saya minta sekolah, terus saya tanya, kamu pengen sekolah di mana? Langsung dia nunjuk gini, sekolah itu. Oh. Itu negeri. Iya. Saya paksa sekolahnya ini SMP untuk menerima anak itu, terjadilah pergolakan besar karena sekolah inklusi kita belum siap. Inilah yang kemudian menginspirasi saya waktu itu, bahwa setiap musrenbang itu ada 3 kelompok yang mesti kita afirmasi. 1 anak-anak, 2 penyandang disabilitas, 3 kelompok perempuan. Ketika mereka ikut terlibat dalam penyusunan program, maka setidaknya para pengambil keputusan sudah punya orientasi bagaimana kita menangani soal itu.